Pertanyaannya adalah, mengapa lebih mudah menerima ide buruk dari teman kita dibandingkan dengan menerima ide solutif atau ide positif dari musuh kita? Sobat, Anda punya teman, saya yakin Anda punya banyak teman. Kemudian, apakah Anda punya musuh? Semoga tidak ada. Tapi sebagai manusia, pada suatu ketika dan di tempat tertentu, pernah punya musuh itu lumrah. Karena tidak semua orang bisa cocok dengan kita. Sobat, jika ada seorang teman baik Anda, teman baik saya, berkata demikian, "Nix, saya kesal dengan si A. Dia terlalu, dia sungguh mempermalukan saya. Saya mau balas. Kamu kan teman baik saya, teman setia dengan saya, dan kamu orang yang berani. Saya sungguh minta tolong kepada kamu. Tolong kamu permalukan dia dengan berbagai cara. Saya sungguh yakin dan percaya kepada kamu. Saya berharap, silakan ya Nick." Sobat, saya minta saran dari Anda. Sebaiknya apa yang segera saya lakukan sehubungan dengan permintaan teman saya itu? Kemudian, sambil saya menunggu saran dari Anda, ada seorang musuh mengatakan seperti ini, "Semua orang perlu saling memaafkan. Memaafkan itu adalah ajaran semua agama. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Memaafkan selain sebagai yang diharapkan atau itulah ajaran agama. Memaafkan adalah terapi yang paling baik untuk membuat hati tenang, membuat pikiran damai. Tapi juga ya itulah yang membuat usia seseorang akan bertambah." Itulah kata-kata dari seorang musuh, atau juga itu sebuah statusnya di media sosial. Sobat, kalau Anda seorang musuh dari musuh itu, apa tanggapan Anda terhadap kata-katanya atau terhadap statusnya itu? Biasanya ada dua tanggapan. Tanggapan yang pertama, "Wah, bagus nih. Pendapat ini saya sangat setuju. Sudah lama aku nanti-nantikan, aku tunggu-tunggu ini. Bagus, bagus banget." Yang kedua, "Alah, ngomong doang. Dia lagi. Teman, kalau Anda dari dua tanggapan itu, Anda akan melakukan yang mana? Oke. Kemudian kembali kepada pertanyaan saya atau permintaan saya yang di depan tadi, yaitu apa usul Anda kepada saya yang teman saya meminta seperti tadi? Teman-teman, apakah Anda memberi usul yang pertama? Lakukan saja. Kalian kan berteman sebagai tanda solidaritas, sebagai tanda kesetia kawanan. Ayo bantu dong. Itu yang pertama. Atau yang kedua, tolak aja, tidak usah dilayani. Permintaannya itu kan buruk. Apakah kamu setuju melakukan hal seperti itu?
teman-teman, kira-kira yang mana sebaiknya saya pilih? Pertanyaannya adalah, mengapa lebih mudah menerima ide buruk dari teman kita dibandingkan dengan menerima ide solutif atau ide positif dari musuh kita? Nah, teman-teman, untuk sampai kepada sebuah pilihan yang akan dilakukan, ada beberapa pendapat. Pendapatnya berikut ini. Pendapat yang pertama, ketika berhadapan dengan musuh, yang sering muncul adalah emosi sentimental, yaitu emosi suka tidak suka. Yang namanya logika sering diabaikan. Kita tahu bahwa itu benar, tapi karena dikuasai emosi sentimental akhirnya ditolak. Kemudian yang kedua, betapa kuatnya pengidentifikasian terhadap sesuatu baik yang positif maupun yang negatif. Pengidentifikasian yang dimaksud di sini adalah yaitu adanya pemberian label terhadap sesuatu atau seseorang, itu teman, itu musuh, itu baik, itu buruk. Misalnya, kita pernah mengalami seseorang dulu dia tidak terlalu baik, kemudian berselang sudah puluhan tahun sudah tidak bertemu dengan dia. Yang ada di pikiran kita adalah dia tetap seorang sosok yang tidak baik. Identifikasinya seperti itu. Padahal belakangan ini sudah sering kita dengar, oh dia itu sudah menjadi orang baik, dia menjadi orang yang sukses, dia bahkan menjadi orang yang terpandang atau menjadi orang yang sering diminta memberikan pendapat ataupun orang dihormatilah dalam masyarakat. Tapi yang ada di pikiran kita dengan pengidentifikasian tadi selalu negatif. Sampai tiba saatnya bertemu dengan dia, mungkin barulah berubah pengidentifikasian itu. Sebagai contoh yang sangat nyata adalah misalnya kalian mungkin punya teman SD atau punya teman SMP dulu. Kalian ingat, kalian kenang teman-teman itu seperti apa dia dulu. Sejauh belum ketemu sampai sekarang, identifikasinya orang itu masih seperti dulu. Entah dia seorang pemalu, apakah dia seorang pemberani, apakah dia seorang yang lucu, apakah dia seorang yang pendiam. Walaupun sudah puluhan tahun pasti sudah berubah, tapi yang ada di pikiran kita, image kita, identifikasinya, identitasnya masih seperti yang dulu. Sobat, nasihatnya adalah yang pertama. Jika berhadapan dengan seorang musuh, cobalah gunakan logika yang benar. Seringkali emosi sentimental menutup logika, sehingga menutup perdamaian atau perbaikan. Yang kedua, sobat, pakailah emosi untuk hal-hal yang positif. Entah itu menerima, memaafkan, perdamaian, menghormati, menghargai, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jika seorang teman yang baik meminta sesuatu yang buruk untuk dilakukan, tetaplah dengan rendah hati dan juga tetap dengan bersahabat menolaknya. Yang keempat, yang terakhir, terhadap musuh, beranilah mengakui sebuah kebaikan dari dia. Jika itu ada, jika itu kita lihat, jika itu kita dengar, sekalipun dia berstatus musuh. Sobat, tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Selamat melakukan sehingga menjadi pribadi yang terbaik. Salam bahagia, hidup makin berarti.